Langsung doa aja Bu ya. Terus tunduk sanes. Hah? Dari tadi Habib Yusuf bahasa Jawa saya keder kedengarinnya bagaimana. Ya. Terus tunduk aja. Yakin. Lanjutkan. Lanjut. Benar. Entar tidur lagi. Hah? Lanjut. Entar lapar. Lanjut. Yakin? Udah malam. Lanjut. Bener. Yakin? Enggak ngantuk. Enggak lapar. Sampai subuh. Sampai subuh. Sampai subuh. Ibu aja saya pulang. Baik, saya enggak akan panjang lebar supaya ini suasana terus bertambah nikmat. Kita pun Allah anugerahkan bertambah cinta kita kepada Rasulullah. Sebelum saya muqaddimah, sama-sama dulu kita salawat aman Nabi. Siap salawat aman Nabi? Siap salawat aman Nabi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ودوائها وعافية عبدان وأبس وديائها وعلى آله wasahbihi. Kayak ini masih pada lapar sama ngantuk, jadi nggak kompak nih. Ya, kurang kompak, kurang Siap sholawat, siap suat sholawat, siap keluarkan suaranya. Allah. Masih setengah, kurang naik. Lebih tinggi lagi. Wah, berantakan yang begini. Berantakan. Berantak. Satu lapar, satu protes, satu marah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha. Allah salli wa sallim wa barik alaihi wa shifaiha wa nuh wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sahibut taj wal mi'raj wal burak والعالم ودافئ البلاء والوباء والمراض والآلم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدهاء بدر الدجى نور الحدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم
نبي الحرمين محبوب عند ربي المشرقين والمغربين فيا أيها المستكون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله وصحبه Allah alhamdulillah amma ba'd. Segala puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua hingga saat ini di tempat yang mulia ini. Semoga Allah tambahkan keyakinan demi keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah anugerahkan kita pada malam hari ini tidaklah kita keluar bubar dari tempat ini kecuali kita semua sudah diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dengan hadirnya di tempat ini tujuan daripada keluar dari rumah kita ke sampai tempat ini mudah-mudahan semua ini ditulis oleh Allah Taala sebagai orang-orang yang selalu melaksanakan daripada talabul ilmi, yang mana dalam talabul ilmi ini berbagai hal, berbagai kedudukan yang Allah berikan, berbagai pahala yang Allah berikan kepada seseorang tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, yaitu Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan lisan kita selalu senantiasa basah di dalam salawat dan salam, yang insya Allah menjadikan bukti kelak di yaumil qiyamah Allah kumpulkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal mukhtaramun wabil khusus wal alimin ulama, para ajangan, para asatidz wal asatizah, terkhusus yang sama-sama kita muliakan daripada para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Habib Yusuf akhina al-mahbub Habib Yusuf bin Umar bin Yahya, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatul afiyah, dan senantiasa istiqamah di dalam mendidik, mengajarkan kita semua di jalan Allah wa Rasulnya. Dan juga para Al-Habib Husain bin Syahabuddin dan juga Habib Hasan bin Yahya, semoga para habaib kita, anak cucu kanjeng baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah jaga, Allah panjangkan umurnya. Sedikit sebelum saya melanjutkan daripada tentang Isra wal Mi'raj, saya mau dengar dulu dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Saya mau tanya, Pak, kenal sama habaib enggak? Terang tak sareng habaib? Naon? Terang tak? Terang. Tahu siapa Habib Yusuf? Tahu enggak? Tak apa? Hafal tak? Injuk saha Habib Yusuf teh? Injuk saha? Injuk Kanjeng Nabi Muhammad, atau yang kita kenal bahwa mereka adalah zuriatnya, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, atau kama qala hibbullah lima yaghlukum bihi min ni'amih. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, cintailah Allah karena Allah telah menganugerahkan kepada kita semua nikmat, baik wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, dan nikmat-nikmat yang lain. Kenapa kita cinta kepada Allah? Allah perintahkan cinta kita kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-nikmat yang luar biasa. Hingga pada saat ini kita masih berkumpul begini. Bukankah ini nikmat dari Allah? Bukankah ini adalah anugerah dari Allah? Dan juga nikmat-nikmat yang lain, umur panjang, rezeki, semua yang kita dapati itu, yang kita miliki itu tidak lain adalah pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah kita bersyukur dan kita diperintahkan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, wa ahibbuni, cintailah aku, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kalian kepada Allah Subhanahu, cintailah aku, kata Nabi Muhammad, karena kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah jelas katakan, kalau kita ingin dicintai Allah, kalau kita ingin diperhatikan oleh Allah, kalau kita ingin selalu dijaga oleh Allah,
dan selalu mendapatkan daripada anugerah nazra min ainir rahmah, ikuti Habibuna Muhammad. Apa kata Allah Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti Habibuna Muhammad. Sebanyak apapun itu orang dia bicara tentang cinta kepada Allah, tanpa cinta kepada Nabi Muhammad ditolak oleh Allah Ta'ala, nggak diterima, nggak berlaku. Tapi kalau engkau cinta kepada Habibuna Muhammad, maka akan Allah cintai dirimu. Nah, begitulah kita mencintai Nabi Muhammad karena cintaannya kita kepada Allah Ta'ala. Lalu Nabi pun menjelaskan hadisnya, melanjutkan, wa hibbu itrati, dan cintailah keluargaku karena kecintaan kalian kepada diriku. Ini berkaitan semua. Ketika kita cinta kepada Allah karena atas ada segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, lalu Allah pun katakan, lalu Nabi katakan, cintailah aku karena kecintaan kalian kepada Allah. Nabi pun melanjutkan kembali, cintailah keluargaku, sahabatku, karena kecintaan kalian kepada diriku. Tuh, hebatnya. Ini habaib. Dalam hadis Nabi yang lain, la yu'minu, atau dalam hadis yang lain, la yu'minu ahlul bait, seseorang itu tidak beriman, kata Nabi Muhammad, ya. Bukanlah orang yang beriman. Atau dalam makna yang lain, la yu'minu dalam satu hadis yang lebih baik kan, bahwasanya seseorang itu dia tidak mencintai ahlu bait, tidak mencintai keluarga Nabi, kecuali illa mu'minun ma yuhibbukum ahlul bait. Tidaklah seseorang itu dia cinta kepada keluarga Nabi kecuali dia tanda orang-orang yang beriman. Wa ma abghadukum ya ahlul bait, dan tidaklah orang itu dia benci kepada keluarga Nabi kecuali itu adalah orang-orang yang munafik. Ma ahabbakum ya ahlal bait illa mu'minun wa ma abghadakum ya ahlal bait illa munafikun. Tidaklah seseorang itu dia cinta kepada keluarga Nabi, kata Nabi Muhammad, kecuali itu orang-orang yang beriman. Sebaliknya, tidaklah orang itu dia benci kepada keluarga Nabi, keturunan Nabi, kecuali itu orang-orang yang munah. Dan semoga kita semua Allah anugerahkan cinta kepada keluarga Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadir rahimakumullah. Tadi kita sama-sama dengarkan panjang lebar bagaimana Habib Yusuf menyampaikan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Dari banyaknya peristiwa yang terjadi yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu luar biasa. Karena Isra wal Mi'raj tadi sudah pun disampaikan oleh beliau, bukan peristiwa yang biasa. Ini peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, yang mana peristiwa ini tidak bisa dicerna langsung dengan akal, karena akal kita terbatas. Sebagaimana mata kita pun terbatas dalam memandang, begitupun pendengaran kita pun terbatas. Semakin kecil frekuensinya, dia akan semakin tidak terdengar. Ini adapun peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Makanya di awali kalimat itu daripada kalimat Subhan, Maha Suci Allah, adalah tanzih, ta'ajub. Ini ada menunjukkan kalimat bahwasanya ini menunjukkan peristiwa yang sangat luar biasa. Maka di situ Allah puji Allah Ta'ala, Maha Sucinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi saya tidak bicara tentang kaitan daripada Isra wal Mi'raj atau perjalanan Isra wal Mi'raj, tapi saya akan berbicara tentang perspektif daripada Isra Mi'raj tersebut. Jadi sebelum Nabi melaksanakan atau mendapatkan hadiah anugerah dari Allah yang Allah hendaki kepada Nabi kita Nabi Muhammad, maka kita lihat bagaimana perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Perhatian Nabi Muhammad terhadap umatnya, kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Di mana ketika Nabi Muhammad di kota Mekah dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah,
dalam mengajak manusia, khususnya kaum kafir Quraisy di kota Mekah, di dalam menyembah Allah, beriman kepada Allah, yang tentu beliau hadapi, beliau dapati, beliau terima itu tidak dengan mudah, tapi penuh dengan kesabaran, penuh dengan keteguhan, penuh dengan segala bentuk hal-hal yang terjadi dan dialami oleh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi berada di kota Mekah, beliau berhadapan dengan orang-orang kaum kafir Quraisy yang selalu ingin mengusir Nabi, membunuh Nabi, mengecam Nabi, dan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Tujuan tidak lain, tidak bukan, ada satu, agar Nabi menghentikan dakwahnya, agar Nabi tidak lagi mendakwakan, membawakan agamanya, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum kafir Quraisy di kota Mekah pada saat itu. Hingga dalam ayat Allah nyatakan ketika mereka orang alladzina kafaru, yang mana mereka orang-orang kafir ini, yamkuruna bik, atau yamkuru, mereka berbuat makar dengan apa? Wa yusbit, mereka ingin membungkam Nabi Muhammad. Wa yaqtuluk, mereka ingin membunuh Nabi Muhammad. Wa yukhrijuk, mereka ingin mengusir Nabi Muhammad. Ini trik-trik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad agar Nabi berhenti, kapok, tidak lagi melanjutkan, tidak lagi meneruskan, tidak lagi peduli terhadap orang-orang yang akan diselamatkan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu. Akan tetapi Nabi tidak pernah berhenti. Nabi tidak pernah menyerah, apalagi berputus asa. Tujuan tidak lain agar umat ini terselamatkan dari segala bentuk murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai hari ini alhamdulillah kita pun beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad, meskipun amaliyah kita jauh daripada mereka-mereka yang telah mendahului kita, meskipun perbuatan amaliyah kita jauh dari orang-orang yang telah berbuat amaliyah yang baik yang luar biasa ketika itu. Tapi yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang nantinya kelak Allah kumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad dalam dakwahnya, di mana di masa tersebut ada satu peristiwa dalam dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi beserta kaum muslimin yang pada saat itu yang masih lemah, masih sedikit keadaannya, itu terus dihantam oleh orang-orang kafir. Mereka pun dengan berbagai cara, baik tadi disampaikan adalah mengecam, membungkam Nabi dan segala bentuk, sampai akhirnya mereka memiliki satu cara untuk memboikot Nabi Muhammad, untuk memboikot Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Apa yang terjadi? Pemboikot pun dilakukan, perjanjian pun dilakukan untuk supaya Nabi Muhammad ini berhenti dalam dakwahnya, berhenti mengajak manusia menyembah Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Perjanjian itu bersepakati. Kurang lebih singkat cerita, Nabi dan kaum muslimin, wabil khusus dan Bani Hashim pada saat itu diboikot, diusir, ditempatkan di lembah. Daripada tidak jauh dari kota Mekah itu ada satu lembah. Selama kurang lebih 3 tahun, Nabi dan kaum muslimin Bani Hashim pun pada saat itu luar biasanya selama 3 tahun beliau Habibina Muhammad merasakan, kaum muslimin merasakan baik itu kekurangan makanan, kekurangan minuman, segala bentuk perdagangan di stop, segala bentuk perdagangan di stop semua oleh orang kafir. Tidak boleh, dari keluarga mereka tidak boleh bertemu dan segala macam hal yang terjadi dan dialami oleh kaum muslimin dan juga dialami oleh Habibina Muhammad. Sampai anak-anak kaum muslim, bayi-bayi itu menangis. Kenapa setiap hari menangis? Kenapa? Mereka tidak menginginkan susu, mendapatkan susu dari ibunya karena ibunya kurangnya. Bahkan ada riwayat mengatakan kaum muslim 1 hari makan, 1 hari tidak. Ini alhamdulillah mereka luar biasa dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perjuangan mereka, bagaimana keimanan mereka. Mereka mempertahankan dari segala bentuk siksaan, penderitaan yang dialami oleh mereka, yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi dan kaum muslimin. Tapi kurang lebih 3 tahun mereka dapat. Sampai akhirnya Allah pertolongan kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan kaum muslimin dengan apa? Dengan menghancurkan surat perjanjian di dalam Ka'bah tersebut, ibadah Allah. Tidak sampai di situ, ibadah Allah.
Di masuk tahun berikutnya setelah daripada pemboikotan Nabi kita Nabi Muhammad, ini pun mereka lancarkan kembali serangan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal-hal yang luar biasa, intimidasi, hinaan, cacian, makian kepada Nabi kita Nabi Muhammad terus mereka galakkan, terus mereka lemparkan kepada Habibina Muhammad. Sampai satu saat Nabi tatkala sedang salat di depan Ka'bah, dibawa oleh mereka kaum kafir Quraisy satu kotoran, satu wadah kotoran yang penuh dengan kotoran daripada kotorannya onta, dalaman onta disiramkan di punggungnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa ibadallah. Kalau bukan perhatian Nabi, kalau bukan kasih sayang Nabi, kalau bukan kecintaan Nabi terhadap umatnya, ya Allah, mungkin hari ini kita tidak tahu seperti apa kita. Tapi alhamdulillah ini semua bukti kemuliaan dan keagungan Nabi besar Muhammad, perhatian dan daripada kasih sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Beliau tidak pernah menyerah, tapi beliau terus melanjutkan dakwah daripada dakwahnya untuk semua manusia, khususnya di kaum kafir Quraisy pada saat itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi Muhammad pun tidak pun ditinggalkan dalam dakwahnya, beliau pun dikelilingi oleh orang-orang dari kaum muslimin. Di antara mereka ada orang-orang yang kuat atau tokoh-tokoh yang kuat di kaum kafir Quraisy, tidak lain adalah di antaranya adalah pamannya beliau sendiri yang bernama Abu Talib. Abu Talib adalah seorang tokoh Quraisy besar yang diakui dan dihormati oleh kaum Quraisy pada saat itu. Di mana pamannya Sayyid Abu Talib ini selalu melindungi Nabi kita Nabi Muhammad dari berbagai gangguan, dari berbagai hal-hal yang ingin mereka lakukan kepada Nabi Muhammad, baik menghina, mencaci maki dan menyakiti. Sayyid Abu Talib selalu melindungi dan selalu berada dalam barisan terdepan di dalam Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah masa daripada pemboikotan ini, pamannya yang selalu merawat beliau, pamannya yang selalu menolong beliau, pamannya yang selalu berada dalam barisan terdepan. Di masa tersebut, di waktu tersebut, meninggalkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman yang selalu melindungi dari berbagai hal, kecaman, ancaman dari orang-orang kafir Quraisy. Di waktu itu, di masa tersebut, beliau pun wafat, meninggalkan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang penuh dengan kecintaan terhadap paman. Nabi yang luar biasa terhadap paman ini, karena paman ini selalu ada dengan Nabi Muhammad, selalu ada di sini Nabi Muhammad, selalu ingin melindungi Habibina Muhammad dari berbagai macam hal-hal yang terjadi yang dilakukan oleh kaum kafir. Di masa tersebut pamannya pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil, diwafatkan. Nabi sebagai orang, sebagai manusia bahasa tapi berbeda dengan kita, punya perasaan sedih karena ada orang, ada manusia yang meninggalkan yang luar biasa kecintaannya selalu melihat beliau. Beliau pun sedih. Setelah kebangkatan, kewafatan Sayyidina Abu Talib, tidak lama setelah wafat orang yang ini luar biasa ini, meninggal pula istri yang luar biasa, istri yang setia, istri yang salehah. Semua harta bendanya dia korbankan untuk perjuangan agama Allah. Istri yang selalu membuat suami tersenyum, tidak pernah menampakkan wajah yang kusam. Istri yang selalu memberikan motivasi dikala orang-orang luar, orang-orang kafir Quraisy menolak Nabi. Istri ini selalu merangkul Nabi kita Nabi Muhammad. Dengan hartanya dia korbankan dalam perjuangan dakwah Nabi, mengajak manusia. Di tahun tersebut setelah pamannya wafat juga istri yang tercinta yang bernama Khubabah Khadijatul Kubra. Maka di tahun tersebut kita kenal dengan tarikh sejarah sebagai apa? Amul Hasad, tahun kesedihan yang dilalui oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun inilah yang kita kenal dengan tahun duka cita, tahun kesedihan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad. Ditinggalkan paman yang luar biasa, ditinggalkan oleh seorang istri yang luar biasa, setianya segala hal kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang menolak Nabi, di mana orang-orang tidak menerima Nabi, istrinya memperkuat Nabi Muhammad, menerima Nabi Muhammad. Bu, saya kasih riwayat sedikit.
Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah, hartanya, kekayaannya 2/3 dari kota Mekah itu miliknya Khubabah Khadijatul Kubra. 2/3 habis. Beliau habiskan untuk apa? Perjuangan dakwah daripada dakwah Nabi dan kaum muslimin untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Sampai-sampai dalam riwayat terjadinya peperangan Badar, persenjataan, perlengkapan senjata daripada yang dipakai, yang digunakan oleh kaum muslimin itu dibeli dari hartanya Hababah Khadijatul Kubra radhiyallahu. Luar biasa ibadallah. Tapi istri yang luar biasa ini, istri yang setia ini, istri yang salehah ini, ummul mu'minat ini tidak pernah menyinggung perasaan Rasul, tidak pernah dengan ucapannya, dengan permintaannya yang memberatkan Habibina Muhammad, enggak. Sampai-sampai Sayyidah Khadijatul Kubra pernah menyampaikan sesuatu, ingin meminta sesuatu dari Rasulullah, tapi tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Dia sampaikan kepada siapa? Kepada putrinya. Wahai Fatimah, wahai putriku. Dia minta itu untuk minta kepada Habibina Muhammad, kepada suaminya. Ini Sayyidah Khadijah sebagai kedua contoh bagi kita semua ibu-ibu kaum muslimat. Ini istri Nabi, kedua bagi kita, contoh bagi kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra di dalam meminta sesuatu kepada suaminya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad, itu beliau tidak pernah langsung. Beliau minta apa? Minta melalui putrinya Khubabah Khadijah Al-Kubra. Takut kalau permintaan ini nyinggung hatinya Nabi, takut permintaan ini memberatkan Nabi. Tapi enggak sekarang, zaman sekarang, istri sekarang, jangan kata melalui putrinya, langsung aja kadang-kadang dengan bahasa yang kenceng. Betul enggak? Yang enggak, udah dikasih masih kurang. Udah dikasih udah dikasih masih apalagi enggak dikasih, ditutup pantau. Betul enggak? Itu di sana, di sini insyaallah enggak ada. Mudah-mudahan jadi ibu yang salihah, khususnya coba kepala desa kita ya buku ya, mudah-mudahan Allah berikan pimpinan yang salihah yang senantiasa mengayomi masyarakatnya. Baik, kita lanjutkan. Sayyidah Khadijah pernah satu hari bicara kepada putrinya, wahai Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, sampaikan kepada Rasulullah, bila mana nanti aku dipanggil oleh Allah, bila mana nanti aku wafat, aku menginginkan kain atau jubah daripada ayahmu untuk aku jadikan sebagai kain kafanku. Ibadallah, Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad yang mengorbankan waktunya, dasarnya, harta bendanya, semuanya. Ketika dia meminta, dia sampaikan kepada putrinya, wahai Fatimah, jikalau nanti aku dipanggil Allah, jikalau aku nanti wafat, aku pingin jas daripada jubah ayahmu, daripada pakaian ayahmu untuk dijadikan kain kafanku. Ibadallah. Putrinya berkata, wahai ummah, kenapa engkau tidak langsung kepada Habibina Muhammad? Kenapa engkau tidak bicara langsung kepada Rasulullah? Apa yang terjadi? Ibunya katakan kepada putrinya, Sayyidah Khadijah katakan kepada putrinya, wahai Fatimah, jikalau aku meminta itu langsung kepada ayahmu, aku takut permintaan itu memberatkan dirinya. Aku takut permintaan ini menyinggung perasaannya. Ibadallah. Sampai akhirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha menyampaikan itu kepada Habibina Muhammad. Dia sampaikan permohonan itu kepada Rasulullah sallallahu. Apa yang terjadi ibadallah? Begitu Nabi dengar, begitu beliau dengar dari ucapan dari Fatimah, Sayyidah Fatimah putrinya tentang permintaan yang disampaikan oleh ibunya, beliau katakan, ya Khadijah, wahai Khadijah, jangankan pakaian ini, jangankan jubah ini, kalau engkau mau, harta dari kaum muslimin ini adalah milikmu wahai Khadijah, adalah milikmu wahai Khadijah.
Jikalau kau inginkan ini semua adalah milikmu wahai Khadijah. Makanya luar biasa ibadah Allah. Istri yang ini luar biasa. Sampai Allah pun mengucapkan salam kepada Sayyidah Khadijah melalui Sayyidina Jibril yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad dan mengabarkan kepada Sayyidah Khadijah Allah sudah menyiapkan rumah untuk Sayyidah Khadijah di jannah, di surganya Allah Subhanahu. Kenapa? Segala bentuk perbuatan pengorbanan yang dilakukan oleh Habibah Khadijah di dalam urusan berdakwahnya Nabi, dalam perjuangan agama Allah, dalam menghidupkan agama Allah, dalam membela agama Allah, tidak lagi harta benda, jiwa raga pun beliau korbankan di dalam bangun, di dalam menegakkan kalimat la ilaha. Begitu makanya insya Allah di kampung apa namanya Sanca, mudah-mudahan istrinya selalu mendukung suaminya untuk selalu mendorong hadir dalam pengajian majelis-majelis zikir. Jangan dihalangin Pak, jangan dihalangin Bu. Suaminya duduk hadir di majelis ilmu atau membangun majelis ilmu, membantu segala hal-hal kebaikan dalam agama, jangan dihalangi, tapi didorong. Ini jangan sampai nih ya, ibu-ibu khususnya ingin mendapatkan kedudukan tinggi di surga Allah Ta'ala, tapi malah sebaliknya perbuatan di dunianya dia halangi segala bentuk kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, itu yang akan menjadi menghambat dia nanti mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Jangan ya. Begitu suaminya bantu istrinya untuk apa? Untuk mengingat Allah Ta'ala, bantu mereka di dalam sujud kepada Allah. Jangan kalian biarkan wahai suami. Ini kadang-kadang pengennya suami istrinya salehah, dirinya kagak saleh. Yang namanya blow on begitu, betul nggak? Betul nggak? Ini wanita didorong, dididik, kasih tahu, hati-hati. Jangan kalian biarkan, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah wahai suami. Kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan kalian wahai suami terhadap istri dan anak-anak kalian. Hati-hati. Nanti ada sedikit cerita tentang peristiwa Isra Mi'raj akhir. Kita lanjutkan cerita daripada Habibah Khadijah Al-Kubra ini. Nabi katakan sampai wahai Khadijah, seluruh harta kaum mukminin kalau engkau mau silakan engkau ambil. Tapi inilah Habibah Khadijah Al-Kubra ibadallah. Di tahun tersebut Nabi ditinggalkan oleh paman tercinta, Nabi ditinggalkan oleh istri yang luar biasa yang mencintai, yang setia kepada beliau. Ini yang membuat Nabi di tahun tersebut atau yang kita kenal dengan tahun kesedihan, tahun duka cita, Nabi mengalami satu kesedihan yang luar biasa ibadallah. Tapi berbeda kesedihan Nabi yang dialami Nabi dengan kesedihannya kita ibadallah. Kalau Nabi kesedihan ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, beliau mesedihi dengan sedihannya, tapi tidak meninggalkan dari dakwahnya, tidak meninggalkan dari menjadi kewajibannya, dari tugasnya untuk mengajak manusia dari kecintaan kepada manusia untuk menyembah Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Nabi merasakan dalam dirinya seandainya terus ini kesedihan terus berlalu yang akan membuat Nabi ini terhenti daripada meninggalkan dakwah. Nabi tidak mau berlarut seperti itu. Akhirnya apa? Nabi pun memutuskan untuk keluar dakwah menuju kota Taif. Kenapa? Karena pada saat itu kota Mekah setelah kewafatan Sayyidina Abu Talib, setelah kewafatan daripada Habibah Khadijah Al-Kubra, mereka kaum kafir Quraisy luar biasa gencaran mereka di dalam menghantam Nabi Muhammad, dalam menganiaya Nabi Muhammad, dalam mengancam Nabi Muhammad, dalam segala hal untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Kalau di masanya Abu Talib, kalau di masanya ada Habibah Khadijah, mereka tidak berani terang-terangan. Akan tapi kala Sayyidina Abu Talib wafat, tokoh Quraisy yang disegani ini wafat, mereka luar biasa dalam melakukan aksi serangan menghentikan dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya wa yukhrijuk, mereka mengusir Nabi Muhammad. Nabi tidak mau kesedihannya berlalu-lalu. Akhirnya Nabi pun memutuskan untuk pergi ke kota Taif. Beliau ingin dakwah, mengajak orang-orang Taif, karena Taif ini terkenal dengan kebaikan. Negeri daripada ibu angkatnya, terkenal dengan kebaikan, dari keramahan masyarakat Taif pada saat itu. Sampai akhirnya Nabi pun tidak mau menghentikan dakwanya dan menjadikan kesedihan terus berlalu. Nabi pun berangkat bersama Zaid bin Harithah putra angkatnya, keluar dari kota Mekah menuju kota Taif. Pak, kalau dari kota Mekah menuju kota Taif ini ditempuh perjalanan luar biasa,
jaraknya kurang lebih 90 kilo atau dalam kata lain 100 kilo. Ini jarak yang harus ditempuh. Kita bisa bayangkan keadaan matahari pada saat itu, keadaan kota Mekah padang yang luar biasa tandusnya, panasnya. Kalau kita di sini bisa jadi 32 derajat paling panas, bisa jadi 34 derajat. Tapi kalau di sana kota Mekah panasnya sampai 45 sampai 50 derajat saking panasnya. Di mana pada saat itu Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah, untuk keluar dari kota Mekah ini, dakwah menuju ke Taif dengan berjalan kaki. Kenapa? Takut khawatir kalau beliau naik unta, kalau beliau naik kuda, ini orang-orang kafir di kota mereka akan melihat Nabi Muhammad dan akan menghentikan untuk Nabi keluar dari kota Mekah. Mereka ingin menyakiti Nabi Muhammad. Sampai akhirnya Nabi pun keluar Mekah dalam keadaan diam-diam. Berangkat Nabi Muhammad bersama Zaid bin Harisah dengan jalan kaki ibadah Allah. Sampai di negeri Taif. Begitu beliau masuk ke negeri Taif, beliau datangi tokoh-tokoh daripada tokoh Taif, Bani Sakib. Satu demi persatu beliau datangi, diajak untuk masuk agama Allah. Sampaikan dakwahnya beliau, berharap luar biasa kepada penduduk Taif. Apa yang terjadi singkat cerita? Penduduk Taif ini luar biasa ibadah Allah. Bukan mereka bersyukur, bukan mereka menerima Nabi Muhammad, bukan mereka berbuat baik kepada Nabi Muhammad, bukan mereka menyambut Nabi Muhammad, malah sebaliknya terjadi kepada diri Nabi Muhammad. Nabi pun ditolak. Tidak hanya ditolak, Nabi pun diusir, dicaci maki, dihina. Luar biasa perlakuan yang dilakukan oleh orang Taif tersebut ibadah Allah. 3 tokoh di antara Bani Taif ini melakukan perbuatan yang luar biasa kepada Habibina Muhammad. Diusir Nabi Muhammad. Tidak sampai di situ, Nabi Muhammad pun sudah ditunggu oleh pemuda-pemuda kaum Taif, yang mana pada saat itu mereka diperintahkan kalau nanti bertemu dengan Muhammad, ini pemuda-pemuda kota Taif, mereka menyiapkan batu-batu untuk melempari Habibina Muhammad sallallahu. Sampai akhirnya begitu Nabi keluar dari kota Taif, ketika mau keluar dari kota Taif, pemuda-pemuda kota Taif sudah siap dan menyiapkan batu-batu. Melihat Nabi Muhammad, mereka kejar, mereka lempari Habibina Muhammad sallallahu bersama Zaid bin Harisah ibadah Allah. Maka di antara batu yang dilemparkan oleh pemuda-pemuda tersebut mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenai daripada jasad yang suci ini, mengenai daripada tubuh yang suci ini, manusia yang mulia ini. Keluar darah dari jasadnya Nabi Muhammad. Tak jauh setelah Nabi meninggalkan kota Taif, Nabi ingin berhenti sejenak dalam satu kebun anggur. Pada saat dilewat, dalam riwayat beliau berhenti sejenak di kebun tersebut. Beliau ingin mengusap darah yang keluar, karena Nabi melihat ada darah yang mengucur dari Nabi Muhammad. Nabi merasakan ada lemparan batu yang mengenai Nabi Muhammad. Begitu Nabi lihat ada darah yang mengucur, Nabi ingin mengusap darah ini. Jangan sampai darah ini menetes ke tanah, menetes ke bumi, yang menyebabkan nantinya kemurkaan dari Allah. Yang menyebabkan kemurkaan dari Allah. Hati-hati nih. Akhirnya Nabi duduk sejenak. Tidak lama setelah Nabi membersihkan, duduk di situ, datang Sayyidina Jibril bersama malaikat penjaga daripada Jabal Taif tersebut ibadah Allah. Sayyidina Jibril pun menyampaikan salam dari Allah. Wahai Rasulullah, ya Nabi Allah, Allahu yukri'uka salam. Allah menyampaikan salam. Lalu malaikat yang menemani Sayyidina Jibril, penjaga daripada lembah Taif itu, meminta izin kepada Rasulullah. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk mengangkat lembah daripada Jabal Taif ini dan aku timpakan kepada penduduk Taif yang telah menyakitimu wahai Rasulullah. Ini malaikat marah dan Allah pun marah. Allah perintahkan kalau Habibuna Muhammad meminta sesuatu apapun, berikan. Malaikat ini marah, meminta izin kepada Rasulullah agar lembah Taif ini diangkat dan dilemparkan, ditimpakan kepada penduduk Taif yang telah menyakiti Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi ibadah Allah? Manusia yang mulia ini, manusia yang suci ini, manusia yang luar biasa ini, kasih sayangnya terhadap umatnya, perhatian terhadap umatnya,
pengorbanan terhadap umatnya. Begitu ada umatnya Bani Taif menyakitinya, beliau katakan, la innahum qaumun la ya'lamun. Jangan, mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Malah sebaliknya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar mereka penduduk Taif beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, dan anak keturunannya mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Bu, hadza habibuna Muhammad. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad. Beruntung kita menjadi umatnya Habibina Muhammad. Bersyukur kita menjadi umatnya Nabi kita, Nabi Muhammad. Berapa banyak para umat-umat Nabi terdahulu, berapa banyak para nabi-nabi dahulu. Di antara Nabi Allah Musa alaihissalam, bagaimana ketika dia dapati kemuliaan umatnya Habibina Muhammad, sampai beliau katakan, ya Rabb ij'al min ummati Habibina Muhammad, jadikan aku umatnya Habibina Muhammad. Kenapa? Kemuliaan dan daripada kedudukan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apalagi Nabi kita, Nabi Muhammad. Betapa luar biasanya. Tadi Habib Yusuf menyampaikan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam memohon, ingin merengek-rengek, meminta bertemu, melihat Allah Ta'ala. Allah katakan, tidak mampu kau wahai Musa. Tapi Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram sampai kepada Sidratul Muntaha, ditemani oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril mengatakan, berhenti di situ. Beliau tidak lagi melanjutkan. Kalau beliau melanjutkan akan hancur berkeping-keping. Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah Ta'ala bagaikan anak busur dengan bagaikan anak panah dengan busurnya. Sangat dekat ibadah Allah. Sangat dekat perjumpaan itu, tatapan itu sangat dekat sekali ibadah Allah antara Nabi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan betapa hebatnya, betapa mulianya, betapa agungnya Nabi kita, Nabi Muhammad, sampai Allah haramkan surga itu sebelum dimasuki Rasulullah. Allah haramkan surga itu sebelum dimasuki oleh Rasulullah dan bau pada nabi-nabi yang lain. Dan Allah haramkan umat-umat itu untuk masuk surga Allah sebelum umatnya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Ta'ala. Maka absyiru, beruntunglah kita. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita, Allah jadikan kita di masanya umatnya Nabi Muhammad. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Di antaranya harus bagaimana? Kalau kita ingin terus menjadi umat Nabi Muhammad, mohon kepada Allah, berusaha untuk mengikatkan diri kita kepada Rasulullah. Berusaha untuk mengikatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Berusaha agar Nabi Muhammad mengenali kita. Berusaha agar Nabi Muhammad mencintai kita. Dengan cara apa? Banyak. Di antaranya apa? Menghidupkan sunnahnya. Memperbanyak salawat dan salamnya. Jangan sampai engkau hidup lama di dunia tapi tidak ada satu sunnah pun yang engkau lakukan, tidak ada perbuatan yang bisa mengikatkan dirimu kepada Habibullah, maka engkau jadi orang-orang yang merugi ibadah Allah. Ma'asyiral hadirin wal had rahimakumullah. Setelah malaikat ini meminta izin kepada Rasulullah, beliau katakan, jangan wahai Jibril, jangan. Mereka kaum Taif, Bani Sakif, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Aku memohon kepada Allah agar mereka pun nanti beriman kepada Allah dan anak turunnya beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah. Sampai akhirnya dalam riwayat Nabi pun bermunajah kepada Allah. Dalam munajah inilah kalimat-kalimat demi kalimat yang disampaikan dalam doanya Nabi kepada Allah Ta'ala, yang akhir dari kalimat itu yang membuat arsy-Nya Allah bergetar. Yang mana membuat arsy-Nya Allah bergetar. Karena apa? Kalimat daripada munajat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad bukan memerintahkan kepada mereka, bukan menghinakan kepada umat, bukan mendoakan kehancuran kepada umat, tapi di situ Nabi menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan beliau di dalam mengembang dakwah. Daripada dakwah mengajak manusia, beliau memohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan, kesabaran dan yang lain-lain hal-hal yang berkaitan memohon kepertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini yang membuat Allah cinta kepada Habibuna Muhammad. Ini yang terus menambah kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Meskipun Nabi dihadapin dengan berbagai hal yang diterima Nabi, tapi Nabi begitu luar biasanya membalas hal itu terhadap umatnya dengan hal-hal yang luar biasa ibadah Allah. Inilah hadza Habibuna Muhammad. Tapi jangan coba-coba. Nabi sangat marah. Nabi sangat marah kalau urusan diri nafsinya, urusan dirinya beliau tidak pernah marah walaupun sakit hal apapun. Tapi jangan coba-coba umat siapapun mereka mencoba-coba untuk menghancurkan atau menyakiti agama Allah, untuk mengolok-olok agama Allah, untuk menghinakan agama Allah. Jangan coba-coba.
Kalau tidak, Nabi luar biasa ibadallah. Ini yang harus kita contoh. Ketika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ketika ada orang-orang yang ingin menghinakan agama Allah, yang ingin merendahkan Al-Quran, yang ingin meremehkan Al-Quran, yang ingin mengolok-olok Al-Quran, jangan kau diam. Kenapa? Karena ingin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bela Al-Quran, bela agama Allah, bukan semata ingin menjadi seorang pahlawan, akan tapi menghandang, mendapatkan perhatian, keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal rahimakumullah, sampai dalam munajat Nabi, ars itu bergetar ibadallah. Yang akhirnya tatkala Nabi, singkat cerita, Nabi pun kembali ke kota Mekah dengan jaminan daripada Mut'im bin Adi, masuk ke kota Mekah lagi. Setelah itu baru Nabi mendapatkan suatu peristiwa yang indah dari Allah Ta'ala, hadiah yang besar dari Allah Ta'ala, yaitu Nabi di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, ada satu hikmah yang kita bisa ambil. Bagaimana Nabi Muhammad dalam dakwahnya, bagaimana kepedulian Nabi dalam dakwahnya, mengajak manusia untuk berjalan-jalan Allah Ta'ala dalam hal apapun, perjuangan atau amal apapun yang harus kita bangun dalam menuju kesuksesan dunia wal akhirah, maka dibutuhkan dengan kesabaran, dibutuhkan dengan ketekunan. Terkhusus jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah. Apa yang kau raih, apa yang kau dapat, kemuliaan apapun, semua itu paminallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin selalu kemuliaan itu, kalau ingin selalu kesuksesan itu, kalau ingin selalu darah itu ada dalam dirimu, jangan pernah kau tinggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya alhamdulillah dari perjalanan Isra wal Mi'raj tadi sudah disampaikan oleh Habib Yusuf, ada hadiah istimewa yang Allah berikan kepada Nabi dan juga umatnya, apa? Hubungan langsung dengan Allah. Nabi dapat berjumpa langsung kepada Allah. Nabi tidak ingin, Nabi pun diberikan hadiah sebagaimana umatnya untuk bisa langsung berhubungan dengan Allah, yaitu melalui salat. Karena salat ini adalah hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sekali kau memutuskan hubungan itu dalam salatmu, sekali kau tinggalkan salat, maka engkau memutuskan jalur dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini di tempat ini kita semua, Allah Ta'ala kuatkan kita semua, Allah jaga kita semua, Allah limpahkan taufik hidayah kepada kita semua, terkhusus di bulan Sya'ban ini, besok bulan suci Ramadan, kita penuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita sama-sama salawat kepada Nabi Muhammad untuk mendapatkan perhatian diri Allah dan kecintaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله صل وسلم وبارك عليه رسول الله. صلاة الله على ياسين. إلهي سلم الأمة من العفا. Angkat semua tangannya. Ilahi salim Allah min al-afati wa min ham wa min bi ahlil badriya Allah. Salatullah ya Karim ya Arhamar Rahimin, sallimna ya Allah. Allah ya Allah. Salamullah. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. ربنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا
ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Sekali lagi saya mohon maaf, itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khusus diri saya Al-Faqih dan umum ta'anu semua, dan semoga Allah jadikan bulan Sya'ban ini penuh dengan keberkahan bagi kita semua, dan bulan suci Ramadan penuh dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala kepada kita semua. Semoga Allah beri kekuatan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.